Saudara-saudara, mungkin itu ya kalimat yang terngiang-ngiang di telinga warganet selama 4 bulan terakhir. Tapi memang 4 bulan terakhir ini wajah Pak Yuri saya yakin selalu ditunggu-tunggu khususnya bagi rekan-rekan media. Menjadi garda depan pemberitaan corona di Indonesia pastinya banyak hal yang harus dikorbankan oleh Pak Yuri nih. Nah, melalui sambungan Zoom kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Yuri Ahmad Yuryanto, mantan juru bicara penanganan COVID-19 Dirjen P2P Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pak Yuri, selamat malam. Selamat malam, apa kabar? Baik, Pak Yuri sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Pak Yuri, 140 hari menjabat dari tanggal 3 Maret ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk menjadi juru bicara garda depan pemberitaan corona di Indonesia. Suka dukanya apa sih, Pak? Saya melihat bahwa ini adalah sebuah kehormatan ya, karena saya yakin bahwa tugas yang dipercayakan ke saya itu artinya adalah sebuah kehormatan yang harus saya pertaruhkan. Oleh karena itu di dalam benak saya adalah bagaimana menjalankan tugas ini sebaik-baiknya. Oleh karena itu saya tidak pernah mengkajinya pada sudut suka dan duka. Jalankan sebaik-baiknya, itu aja. Ini yang membuat semuanya menjadi lebih ringan. Jalankan sebaik-baiknya. Bahkan Bapak kalau misalnya ngelihat kita nih tiap sore konferensi pers, kayaknya nggak kelihatan stres gitu Pak. Bahkan kita yang nonton kadang-kadang ada ada reaksi psikosomatik kok kayaknya stres sendiri ngelihat angka ini semakin tinggi setiap harinya. Nah Pak Yuri gimana kemudian caranya biar nggak stres dengan informasi terkait COVID-19 yang bertubi-tubi? Kebetulan di dalam tugas dan fungsi saya di Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, itu salah satunya adalah tentang penyakit coronavirus disease 19. Artinya saya harus mengikuti terus perkembangannya, kemudian melakukan kajiannya, kemudian menganalisanya, dan kemudian mencari beberapa hal yang harus kami komunikasikan ke masyarakat. Karena saya menyadari betul bahwa ini adalah penyakit menular, sehingga basis intervensinya harus berbasis pada komunitas. Oleh karena itu saya tidak punya ruang untuk kemudian berpikir tentang angka yang dan sebagainya yang menyedihkan, enggak. Saya harus menginformasikan ini ke masyarakat. Oke, bagaimana Pak Yuri koordinasi dengan tim? Apa mungkin sekarang timnya juga masih bekerja dalam gugus tugas atau seperti apa Pak? Di tugas fungsi organisasi P2P, itu ada yang namanya Public Health Emergency Operation Center. Dia bekerja 24 jam untuk melakukan pemantauan seluruh penyakit yang ada di Indonesia, termasuk penyakit yang ada di global yang memiliki dampak kemungkinan ke Indonesia. Dan inilah yang kemudian kita munculkan dalam dashboard yang selalu saya monitor. Ini akan bekerja terus sejak sebelum ada COVID, dari zaman yang lalu dan ke depan akan tetap seperti itu. Nah inilah yang data kemudian saya ambil untuk saya transfer menjadi informasi yang tujuannya adalah mengedukasi masyarakat. Oke, Pak Yuri, kita ingat betul beberapa bulan belakangan, artinya wajah Pak Yuri ini sangat populer, dikenal masyarakat, tapi juga ada kontroversinya. Kita ingat sekali ya, yang Pak Yuri juga mengaku katanya dibully gitu oleh warganet. Ada tekanan-tekanan dari warganet, ada tekanan dari masyarakat juga ketika mengetahui angka-angka COVID-19 ini drastis tingginya di Indonesia. Bagaimana kemudian Pak Yuri dan tim juga akhirnya bekerja sama untuk bisa memberikan itu secara baik kepada masyarakat. Kemudian ada inisiatif juga mengajak Dr. Reisa untuk ikut bergabung supaya pesan ini sampai ke masyarakat. Saya harus berpikir bahwa saya berkomunikasi dengan banyak orang. Saya akan mencoba untuk membuat gap sekecil mungkin dari persepsi masyarakat terhadap informasi yang kami berikan. Kalau kemudian memunculkan respon yang berbeda, saya pikir wajar, sangat wajar. Oleh karena itu dari awal kami sudah mengatakan bahwa slot waktu 15 menit yang disiapkan ke saya, itu 10 menit saya gunakan untuk mengedukasi, 5 menit terakhir untuk mengupdate data. Kami menyadari bahwa teman-teman media membutuhkan update datanya karena memang keterbatasan waktu. Sehingga kemudian hanya diambil di 5 menit terakhir.
Inilah yang kemudian banyak menimbulkan kesan bahwa seakan-akan saya hanya membawa berita kematian saja gitu. Saya memaklumi itu karena memang durasi waktu yang disiapkan oleh teman-teman media kan juga tidak sepenuhnya gitu kan. Tidak mungkin 15 menit hanya diisi untuk saya gitu ya. Nah, atas dasar ini kemudian kami mencoba berkomunikasi dengan tim, bagaimana kalau edukasinya kita sampaikan dengan sesuatu yang baru. Oleh karena itu kemudian kebetulan Dr. Raisa juga seorang dokter dan mampu melakukan edukasi. Kita minta Dr. Raisa untuk memberikan update tentang edukasi berbasis pada permasalahan yang kita dapatkan di data. Oke. Pak Yuri udah 4 bulan nih ngabarin kita teman-teman media nonstop kalau hari libur kalau ngeliat di TV sampai ngomong sendiri, wih Pak Yuri ini nggak pernah cuti ya kayaknya 4 bulan ini. Keluarga tanggapannya gimana Pak? Melihat Pak Yuri kerja terus, apakah memang pada akhirnya tinggal terpisah dari keluarga untuk menghindari penyebaran atau seperti apa tanggapannya? Nah, kalau saya setiap hari pulang. Pulang ya? Kebetulan keluarga saya juga memaklumi kok apa yang harus menjadi tugas saya. Dan saya juga menjadikan mereka adalah bagian dari sistem yang saya bangun meskipun dia non formal. Setidak-tidaknya keluarga akan selalu memberikan masukan tentang apa yang saya sampaikan. Bisa saja mereka mengatakan tadi ngomong apa nggak jelas. Maksudnya apa kalimatnya begitu. Nah ini saya bangga dengan mereka yang bisa memberikan masukan-masukan ke saya. Jadi ada evaluasinya langsung dari keluarga. Dan kabarnya juga soal gaya atau outfitnya Pak Yuri ini juga dari istri. Bolak-balik setiap nampang di kamera nih, batiknya nggak pernah sama loh Pak. Enggak lah kalau nggak pernah sama. Kalau semua foto dicecerin pasti ada yang berputar 2 kali, 3 kali, ada lah gitu ya. Jadi ada campur tangan istri Pak? Iya, sebenarnya enggak ya. Saya dari dulu penggemar batik. Karena satu, bahwa saya mau mencari batik di mana saja, kapan saja itu nggak sulit. Dan tidak ada orang yang komen tentang batik berdasarkan branded gitu ya. Beda dengan baju-baju yang polos. Artinya kita tinggal cari, pakai. Nah, kebetulan istri saya kan seneng jahit nih. Jadi punya kain perca banyak gitu kan. Daripada nggak dipakai lah, bikin masker aja lah. Nah, nanti tinggal dicocok-cocokkan aja sama baju yang saya pakai. Jadi maskernya matching gitu ya Pak sama batiknya? Iya, kalau saya hanya di dalam kaitan pakaian, saya menempatkan diri sebagai manekinnya istri saya adalah disuruh pakai ini ya pakai. Oke. Pak Yuri, sekarang sudah tidak lagi bertugas sebagai juru bicara penanganan COVID-19 di Indonesia, tapi kembali lagi bekerja di P2P maksud saya, Dirjen P2P Kementerian Kesehatan. Seperti apa masuk kembali ke dalam Kementerian Kesehatan P2P, tugasnya seperti apa Pak? Saya tidak pernah meninggalkan status saya sebagai Dirjen P2P. Justru juru bicara adalah tugas tambahan. Sehingga saya setiap hari memang sudah kebiasaan selesai subuh sudah berangkat, saya 5:30 sudah di kantor. Saya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan P2P, kemudian pada saat pukul 12 sebagai cut off time yang kita sepakati, saya menganalisa data tentang COVID. Di dalam proses menganalisa ini saya punya tim yang selalu saya ajak diskusi. Dan kemudian melihat permasalahannya, karena saya include dalam diskusi itu, sehingga pada saat berbicara ya jalan-jalan saja, nggak ada masalah gitu. Oke, artinya sekarang ketika sudah diganti oleh Prof. Wiku, juga Pak Yuri masih mengamati ya data-data yang dilaporkan oleh tim Satuan Tugas atau Gugus Tugas COVID-19? Harus, karena ini kan bagian dari tugas fungsi saya. Saya harus tetap mengupdate setiap hari dengan analisanya, hanya bedanya saya tidak berbicara. Datanya tetap kami dorong ke websitenya Gugus Tugas. Dan ini bisa diakses teman-teman media. Nah tugas fungsi pencegahan juga kan Pak tetap mengedukasi masyarakat supaya tetap
taat, tetap patuh protokol kesehatan di tengah COVID-19 Iya. ini. Kayaknya mungkin banyak orang yang udah rindu. Saya lihat di timeline, rindu nih dengar Pak Yuri ngomong masker itu penting, jaga jarak itu penting, disiplin adalah kunci. Boleh loh Pak, dibagikan lagi kepada kami pesan untuk masyarakat supaya tetap taat protokol kesehatan. Ya, yang pertama kami menginginkan bahwa masyarakat ini adalah menjadi subjek sekaligus objek dari pengendalian penyakit. Oleh karena itu misi ini yang kemudian saya sebutkan dalam beberapa kata, misalnya maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Ini artinya bahwa saya menggunakan masker memang untuk melindungi kamu dan kamu juga pakai masker untuk melindungi aku. Gitu. Ini gambaran bahwa masyarakatlah yang menjadi kunci dalam pengendalian penyebaran penyakit ini. Bukan saya, bukan Kementerian Kesehatan, tapi masyarakat itu sendiri. Sehingga dia berpikir bahwa menggunakan masker bukan karena takut didenda, karena memang dia nggak ingin sakit. Nah, pada moto yang kedua, saya mengatakan bahwa sehat itu kewajiban, sakit itu pilihan. Kalau nggak mau milih sakit, ya patuhi protokol. Kalau kita nggak bisa sehat, kita nggak bisa menjalankan kewajiban kita. Itu aja sebenarnya. Oke. Oh Pak Yuri satu lagi, nggak berencana untuk cuti nih Pak? Istirahat dulu sebentar atau mungkin mancing kali hobinya Pak Yuri nih? Saya kalau istirahat setiap hari pasti istirahat ya. Pada prinsipnya istirahat itu kalau mobil itu dimatiin mesin deh biar dingin gitu ya. Atau kalau kita ya yang penting tidurnya cukup. Cuman jangan selalu mempersepsikan bahwa tidur harus di rumah, harus di kasur. Saya kalau di mobil tidur kok. Tetap ya ngambil-ngambil waktu untuk beristirahat, sadar diri, sadar batasan diri ya Pak ya. Oke. Iya. Nah, baik. Nanti kalau ada waktu luang ya ke laut lagi. Mancing lagi ya Pak. Oke deh. Pak Yuri terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol bersama kami di CNN Indonesia Connected. Sehat selalu ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Semua harus banyak. tetap sehat ya.